Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa bil akhirati hum yuqinun. Al-ayah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-ayah. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Dan tentunya pada hari ini alhamdulillah berkat nikmat iman dan Islam pula lah, yaitu pada hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berduyun-duyun, berbondong-bondong pergi ke masjid, tiada lain adalah untuk memohon keridhoannya, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, sidang Jumat Masjid Nurul Islam yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya saya selaku khatib senantiasa berwasiat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, takwa itu bukan hanya sekedar mudah diucapkan dalam kata-kata, hanya sekedar basa-basi saja, tapi mari ketakwaan itu kita buktikan dengan amalan yang nyata. Baik itu dalam amalan dalam aspek kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, baik itu dalam aspek kehidupan bermasyarakat atau bertetangga. Begitu juga ketika kita bekerja, di mana saja kita berada, hendaklah kita isi dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkanlah perkataan perbuatan yang tercela yang bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala
murka kepada kita. Apabila dalam semua aspek kehidupan tidak pernah lepas daripada nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Bukan mereka yang paling banyak hartanya, bukan mereka yang paling kaya, juga bukan mereka yang paling tinggi pangkatnya. Tapi yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah mereka golongan orang-orang yang takwa, yang senantiasa patuh taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dia taat dan melaksanakan perintah agamanya. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 17 Zulhijjah 1446 Hijriah. Dan tentunya sekarang setelah kita melaksanakan ibadah kurban, begitu juga saudara-saudara kita yang menunggu di sana baru saja menyelesaikan melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, baik melaksanakan ibadah haji, baik melaksanakan ibadah kurban, baik mendirikan ibadah sholat, baik mendirikan melaksanakan ibadah puasa, baik mengeluarkan ibadah zakat, ibadah-ibadah yang kita lakukan kaum muslimin rahimahumullah, semuanya adalah tertuju, tujuannya yang utama adalah la'alakum tattaqun, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahimahumullah, orang-orang atau saudara kita yang pergi naik haji, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah kurban, saudara-saudara kita semua yang mendirikan ibadah sholat, kita semua yang mengeluarkan zakat, orang yang melaksanakan ibadah puasa, semuanya itu adalah tujuannya yang utama, la'alakum tattaqun, adalah menjadi golongan orang-orang yang takwa. Itulah tujuan yang utama. Sehingga di dalam sebuah hadis kaum muslimin wa iman rahimakumullah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kebanyakan yang masuk surga itu yang seperti apa? Yang bagaimana yang kebanyakan masuk surga? Tentunya kita semua merindukan agar kita masuk ke surga. Nah, ada pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yang kebanyakan masuk surga itu yang bagaimana? Itu pertanyaan yang dilontarkan. Maka Rasulullah SAW menjawab, yang kebanyakan masuk ke surga itu adalah orang yang benar-benar ketakwaannya, yang serius ketakwaannya, dan baik akhlaknya. Itu kaum muslimin wa iman rahimahumullah. Jadi golongan kelak nanti dijadikan ahli-ahli surga itu kelak di yaum akhir, yaitu orang yang serius, sungguh-sungguh, benar-benar dalam ketakwaannya dan juga baik akhlaknya. Hablum minallah, baik hubungannya dengan Allah, wa hablum minannas, dan baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Itulah yang nanti kelak menjadi ahli-ahli surga. Makanya kaum muslimin wa iman rahimahullah, setelah kita giat beribadah kepada Allah, mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu dan ibadah yang lainnya, hendaklah dilengkapi dan disertai dengan hablum minannas, berhubungan baik dengan sesama manusia. Sehingga di dalam sebuah hadis digambarkan, apabila kita bertengkar, pasea, mumusan, silih baeudan, jeung tetangga atau saudara, jangan sekali-kali lebih daripada 3 hari. Dalam sebuah hadis dijelaskan demikian. Jadi kaum muslimin rahimahumullah, orang yang benar-benar bertakwa itu baik hubungannya dengan Allah, hablum minallah, giat beribadah kepadanya, dan hablum minannasnya juga secara baik hubungan dengan saudara dan tetangganya. Itulah yang kelak akan menjadi golongan orang-orang yang masuk ke surga. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tentunya kita bertanya, apa salah satu atau ciri orang-orang yang benar-benar bertakwa itu? Di dalam surat Al-Baqarah sudah ditegaskan dan sudah mungkin sering kita baca, hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita ingin benar-benar menjadi golongan orang-orang yang takwa, agar benar-benar menjadi golongan ahli surga,
hendaklah jadikanlah Al-Quran itu menjadi petunjuk hudal lil muttaqin, karena Al-Quran itu memang petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi tentunya bagi orang-orang yang takwa tidak ada alasan untuk malas untuk membaca Al-Quran, tidak ada alasan untuk mempelajari tidak ada alasan tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, apalagi mempelajarinya. Karena memang Al-Quran itu merupakan petunjuk jalan agar memperoleh keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan nanti kelak di akhir menjadi ahli-ahli surga. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ditegaskan bahwa salah satu ciri tanda orang-orang yang benar-benar bertakwa itu yaitu allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang benar-benar beriman kepada perkara yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan orang yang senantiasa mendirikan ibadah salat. Itu diantaranya yang utama kaum muslimin wa iman rahimakumullah. Golongan orang-orang yang benar-benar bertakwa itu adalah dia beriman kepada perkara yang gaib. Di dalam ayat yang lain, wabil akhirati hum yuqinun, dan dia kepada hari akhirat yakin akan adanya hari akhirat. Di dalam Al-Baqarah juga. Tentunya kaum muslimin wa iman rahimakumullah, kita perlu meniti jalan menjadi golongan orang-orang yang benar bertakwa. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah salah satunya beriman kepada perkara yang gaib. Mungkin kita sudah mengetahui apa yang perkara yang gaib itu yang tidak kelihatan. Misalnya ada jin, ada malaikat, ada setan dan sebagainya. Itu semuanya adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu terbagi 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan makhluk gaib yang saya tadi sebutkan. Yang kedua ada yang disebut dengan peristiwa gaib. Kita tidak akan ceritakan salah satu contoh peristiwa gaib. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan alam gaib. Nah, kita harus yakin kepada yang 3 perkara gaib tersebut. Yang pertama, yakin akan adanya makhluk gaib. Yang kedua, yakin akan adanya peristiwa gaib. Dan yang ketiga, yakin akan adanya yaitu alam gaib. Dan alam gaib yang paling dekat kaum muslimin wa iman rahimakumullah dengan kita yaitu adalah alam barzah, yaitu setelah menghadapi sakaratul maut atau menghadapi kematian. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, karena seorang yang benar-benar bertakwa itu yakin akan adanya perkara yang gaib, yakin akan adanya yaumul qiyamah, yakin akan adanya hari akhirat, maka dengan sendirinya orang yang bertakwa yakin akan adanya yaumul hisab atau yaumul hisab. Apa yang dimaksud dengan yaumul hisab kaum muslimin wa iman rahimakumullah? Bahwa kelak nanti di hari akhir, di hari akhirat, di alam gaib, bahwa manusia akan ditimbang amal perbuatannya, akan dihisab sampai sejauh mana ibadah dan amal solehnya. Itulah kaum muslimin wa iman rahimakumullah, saat-saat yang menegangkan, saat-saat yang mengerikan ketika kita dihisab nanti di yaumul qiyamah. Itulah kaum muslimin, kita harus yakin akan adanya yaumul hisab. Tahap pertama kita akan dihisab yaitu ketika di alam barzah, di alam kubur. Tahap yang kedua yaitu akan dihisab nanti di yaumul qiyamah yang disebut dengan yaumul hisab. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ditegaskan demikian. Malahan secara kronologis gamblang itu dalam surat Yasin bagaimana perjalanan manusia ketika menghadapi kematian dan menghadapi yaumul qiyamah tersebut. Kaum muslimin wa rahimakumullah, maka sudah seyogianya lah sebagai orang-orang yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperbanyak iman, memperbanyak amal soleh agar timbangan kelak kita nanti di yaumul qiyamah, timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Sekali lagi, sesungguhnya
Amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil, sukses. Dan jika sholatnya rusak, kadang-kadang malah, kadang-kadang daik-daik gitu ya. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika ia berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihat, apakah hambaku memiliki sholat-sholat sunnah, gitu ya. Karena sholat sunnah itu kata Rasulullah SAW untuk menyempurnakan, untuk menutupi ibadah sholat yang wajibnya. Begitu juga seluruh amal-amalnya. Di kaum muslimin iman rahimahullah, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, nanti yaumul qiyamah kita akan menghadap hari penghitungan bahwa hendaklah dari sekarang kita memperbanyak amal, yaitu diantaranya bahwa amal yang pertama dihisab itu adalah ibadah sholatnya. Makanya kaum muslimin yang iman rahimahullah ditegaskan di dalam sebuah hadis, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah agama. Barang siapa yang mendirikan ibadah sholatnya berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang lalai, barang siapa yang meninggalkan, berarti merobohkan agamanya. Maka betapa penting kaum muslimin wa iman rahimahullah ketika kita dalam hidup ini bagaimanapun sibuknya mendirikan ibadah sholat yang lima waktu. Di dalam sebuah hadis digambarkan, apabila kita tidak bisa berdiri, kata Rasulullah, hendaklah sholat itu sambil duduk. Apabila tidak bisa sambil duduk, kalau memang sakit, ada halangan, hendaklah sambil berbaring. Dan apabila berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring pun repot, disebutkan dalam hadis, hendaklah dengan isyarat. Jadi itu betapa penting kaum muslimin wa iman rahimahullah, jangan sekali-kali kita melalaikan, apalagi meninggalkan ibadah sholat yang lima waktu. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Apabila sampai tidak bisa berbaring sama sekali, hendaklah dengan isyarat. Ya, kaum muslimin wa iman rahimahullah. Di dalam ayat yang lain kaum muslimin wa iman rahimahullah, dan apabila setelah kita mendirikan sholat yang lima waktu, hendaklah kita lebih utama mendirikan sholat waktu itu adalah dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena ibadah sholat berjamaah di masjid ini betapa utama dan betapa besar pahalanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis digambarkan kaum muslimin wa iman rahimahullah, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat munfarid, itu 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis yang lain, keutamaan kita ibadah sholat berjamaah di masjid, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya ketika kita mendengarkan adzan, ya, Allahu Akbar mendengarkan adzan, lalu bangkit menghentikan semua aktivitas, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kata Rasulullah, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yaitu Baitullah atau masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, yaitu untuk melaksanakan berjamaah, maka kedua langkahnya, kata Rasulullah, yang satu akan menghapus segala dosa-dosanya, dan langkah yang satu akan meninggikan derajatnya. Jadi betapa penting kaum muslimin wa iman rahimahullah, ketika kita mendengar suara azan, lalu segeralah untuk bersuci, untuk melaksanakan ibadah wudu, dan selanjutnya langkah yang kita lakukan menuju masjid itu langkah yang satu untuk menghapus segala dosa kita dan juga untuk meninggikan derajatnya. Makanya peliharalah ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya. Maka tentunya kaum muslimin sangatlah rugi. Memang sah-sah saja sholat di rumah, tapi ketika seseorang sholat di rumah, ada salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada si fulan sholatnya itu selalu di rumah. Rasulullah SAW mukanya merah karena saking marahnya. Bakar saja rumahnya, katanya demikian. Tapi ini sifatnya kiasan, ya. Bukan berarti kalau melihat ada orang sholat di rumah supaya dibakar, bukan. Ini menggambarkan Rasulullah SAW betapa marahnya. Masjid ayah, tapi sholat masih di imam, begitu ya. Jadi hendaklah sholat itu di masjid untuk berjamaah. Bukankah kita juga selain mengharap banyak amal juga kita mengharapkan yang namanya
syafaat dari Rasulullah SAW. Dan tentunya kalau kita dimarahi oleh Rasulullah SAW bendu kepada kita, tentunya syafaat itu tidak kita dapatkan. Makanya kaum muslimin betapa penting mendirikan ibadah sholat, pelihara ibadah sholat, dan dirikanlah ibadah sholat di masjid. Karena langkah yang kita lakukan dari rumah masing-masing, langkah yang pertama, yang satu kita dihapus dosanya, dan langkah yang satu lagi meninggikan derajatnya. Yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang memelihara ibadah sholatnya, maka sholatnya itu akan menjadi nur, menjadi cahaya hatinya, cahaya jiwanya, cahaya kehidupannya, akan menjadi petunjuk dan akan menjadi jalan selamat sampai yaumul kiamat. Sekali lagi ya, barang siapa yang benar-benar memelihara ibadah sholatnya dengan baik, sholatnya itu akan menjadi nur cahaya hatinya, jiwanya, kehidupannya, akan menjadi petunjuk dan akan menjadi jalan selamat nanti sampai yaumul kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga ibadah sholatnya dengan baik, sholatnya itu tidak akan menjadi nur, sholatnya itu tidak akan menjadi cahaya, sholatnya tidak akan menjadi petunjuk, dan juga sholatnya tidak akan jadi jalan selamat nanti sampai yaumul kiamat. Nanti kelak di yaumul kiamat, orang yang tidak menjaga sholat itu akan disatukan dengan Haman, Fir'aun, Qarun. Itu adalah penjahat-penjahat Islam yang akan dimasukkan ke dalam ahli neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi ya Latifu ya Wafi harimallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Kaum muslimin iman rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita menjadi golongan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin akan ada hari-hari akhirnya. Mari kita memperbanyak ibadah dan amal soleh kita. Mari kita dirikan ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya, dan dirikanlah ibadah sholat kita secara berjamaah. Mudah-mudahan kaum muslimin wa rahimahumullah, dalam nanti kita di yaumul hisab dijadikan ahli-ahli sunnah. Demikian, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan barokah, rahmat dan ridhonya, dan menurunkan hidayahnya agar kita senantiasa istiqomah di dalam memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin ya amahu yukafi majida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa simi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi ya Latifu fi ya Karim antallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi syakaratil maut wa jatan minan nar wal afwan dasyar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yuzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrul akbar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.